Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri yaitu Ibu Nopindah dengan NIM 2571004 dan teman saya Putri Wulandari dengan NIM 2571010. Di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran berbasis masalah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari pembelajaran berbasis masalah. Menurut Muslimin 1, dalam BOD dan Paleti, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning adalah suatu pendekatan untuk pembelajaran siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang otentik, serta menjadi pelajar mandiri. Adapun menurut Jodion Siburian dan kawan-kawan dalam Utami di tahun 2011, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan salah satu mode pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran konseptual. Dan adapun menurut Dutch, pembelajaran berbasis masalah adalah metode instruksional yang menantang peserta didik agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah, yaitu di sini ada 6 prinsip dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya, pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks pemecahan masalah merupakan prinsip pertama dari pembelajaran berbasis masalah. Menerapkan model-model pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan kesiapan guru dalam hal menempatkan materi pembelajaran dalam konteks permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa. Prinsip yang kedua adalah berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi sebagai sumber materi pembelajaran satu-satunya, siswa menjadi pusat pembelajaran dengan aktif mengikuti tahapan pemecahan masalah. Guru dapat berkeliling membantu dan memberikan nasihat kepada siswa agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Dan prinsip yang ketiga adalah proses pembelajaran berlangsung aktif. Siswa menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh terhadap permasalahan yang dihadapi. Siswa aktif menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari penggalian pustaka atau diskusi untuk memecahkan masalah. Prinsip yang keempat adalah siswa bekerja secara kolaboratif bersama-sama memahami permasalahan. Pengelompokan dan pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Prinsip yang kelima adalah berbasis inquiry. Siswa belajar menyelidiki dengan mengajukan pertanyaan dalam proses. Siswa menggali informasi lebih lanjut sehingga dapat memahami masalah dengan informasi yang diperolehnya. Dan prinsip yang terakhir atau prinsip yang keenam adalah mendorong siswa untuk melakukan evaluasi diri dan kelompok secara terus-menerus. Pada bagian akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan evaluasi seluruh proses pembelajaran. Oke, dengan penerapan prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mode pembelajaran berbasis masalah dapat berjalan dengan baik. Prinsip ini akan menjadi pedoman bagi guru yang bertujuan membantu siswa agar mereka menjadi kritis dalam proses memecahkan masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik model pembelajaran berbasis masalah, yang dimana di sini ada 5 ciri atau 5 karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Seperti yang pertama, autentik, yaitu masalah harus berakar pada kehidupan dunia nyata siswa. Yang kedua, jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, tidak menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, luas dan sesuai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, bermanfaat, yaitu masalah tersebut bermanfaat bagi siswa. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Walaupun pembelajaran berbasis masalah diajukan pada suatu ilmu bidang tertentu, akan tetapi dalam pemecahan masalah-masalah aktual, peserta didik dapat memperolehnya dari berbagai ilmu. Yang ketiga yaitu penyelidikan autentik atau nyata. Dalam penyelidikan, siswa menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, mengumpulkan data dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen, membuat kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir. Yang keempat, menghasilkan produk dan memamerkannya. Siswa bertugas menyusun hasil belajarnya dalam bentuk karya dan memamerkannya hasil karyanya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kolaboratif. Tugas-tugas belajar berupa masalah diselesaikan bersama-sama antar siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Nopindah.
tahapan-tahapan berbasis masalah. 1. Orientasi siswa pada situasi masalah. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan pengetahuan sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok kecil sampai menemukan solusi dari masalah tersebut. Manfaat pembelajaran berbasis masalah: menjadi lebih ingat dan meningkat pemahamannya atas materi ajar, mendorong untuk pikir, membangun kecakapan belajar, meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan, membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Nah, di sini ada juga kekurangan dan kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya adalah siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman sekelas, semakin mengakrabkan guru dengan siswa. Kekurangan model pembelajaran berbasis masalah adalah tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. Seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. Aktivitas siswa yang dilakukan di luar sekolah sulit dipantau guru. Hanya inilah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.